Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah, kita memuji Allah untuk kesekian kalinya dengan kesempatan kita. Sebagaimana biasa, bahwa setelah kita beribadah menyembah kepadanya, kita gunakan kesempatan ini lagi untuk melanjutkan pengajian kita dengan tetap membaca, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam ini kita sudah akan memasuki ayat yang ke-22 dari surah An-Nisa. Jadi ayat ke-22 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Nah, jadi sebagaimana biasa kita terjemahkan ayat itu sesuai dengan kalimat-kalimatnya, lalu kita telaah apa yang dibicarakan di dalam ayat itu. Wala tankihu, dan janganlah engkau mengawini, manakaha, apa yang telah dinikahi, yang telah dikawini, aba'ukum, oleh bapak-bapakmu, bapak kandungmu, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu itu. Innahu, sesungguhnya dia itu, kana fahisyah, adalah merupakan satu kekejian, kejelekan, wa maqtan, dan satu kemurkaan dari Allah, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang dilalui. Jadi sebagaimana kita telah mempelajari bahwa salah satu daripada perjuangan Nabi ketika beliau sudah berposisi di Madinah, yaitu penegakan syariat. Ya, tentu dalam hal itu diperlukan adanya langkah-langkah yang jelas dan positif. Biasanya kalau kita hendak membangun, sering kalau untuk demi pembangunan maka diadakan perombakan lebih awal. Seperti itulah halnya dalam membangun syariat Islam itu oleh Nabi di Madinah. Tentu perlu ada perombakan, penghapusan adat lama, pusaka lama, adat, kebiasaan, tradisi jahiliyah. Karena bagaimana kita bisa membangun Islam ini dengan warna aslinya kalau di sana selalu ada tradisi jahiliyah yang masih terjaga, masih dipelihara orang, sehingga Nabi dalam hal ini beliau mengadakan perombakan, pembaruan.
Nah, di antara yang banyak dirombak oleh Nabi, dari sekian banyaknya yang Nabi adakan sebagai satu bentuk perubahan yang harus dihapuskan, ialah tradisi jahiliyah yang berkaitan dengan masalah wanita. Masalah wanita, masalah pernikahan, masalah harta pusaka, masalah warisan itu termasuk berat. Karena ya namanya adat, tradisi pusaka itu mengakar, sehingga tidak ada yang bisa mendongkar akar-akar itu kalau bukan dengan kader Islam yang betul-betul faham tentang agama ini. Nah, itulah Nabi. Nah, di sini muncul lagi, kalau di ayat yang telah lalu kita sudah membaca, di antara adat perlakuan jahiliyah yaitu mewarisi, menikahi wanita secara paksa, tidak memberikan hak kemerdekaan kepada wanita dalam hal menikah. Sehingga kalau ada yang meninggal suaminya, lalu keluarga yang dianggap berkuasa di situ dikuasailah wanita itu, sehingga mereka ya tidak boleh menikah dengan siapa-siapa kalau tidak dengan kemauan yang mewarisi itu. Ya, apakah namanya ifar, apa saudara atau apa, dan semua pernikahan itu kemudian nanti maharnya itu, mas kawinnya itu diambil oleh keluarga yang dianggap berkuasa. Itu diantaranya. Nah, sudah itu kita bicarakan. Sekarang ada lagi satu lagi, muncul lagi di ayat yang ke-22 ini. Muncul, yaitu kebiasaan yang sangat-sangat memalukan kalau kita, sangat jelek, yaitu menikahi jandanya bapak. Ketika ayah meninggal, orang jahiliyah itu dengan biasa mereka merebut untuk menikah dengan si janda ini. Bayangkan, kawin dengan mama ketika mama atau ibu itu telah menjadi janda. Dan di masa kedatangan Nabi, pada awal Nabi datang di Madinah, ini yang seperti itu masih biasa. Masih biasa. Sehingga hal ini dianggap oleh Allah sebagai satu perlakuan yang perlu cepat ada penanganan yang serius. Turunlah ayat menjelaskan hal ini kepada Nabi untuk kemudian disampaikan, diserukan atau diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam di Madinah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Jangan kamu menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapakmu. Ya, di sini Allah kata illa ma qad salam, kecuali yang sudah telanjur, sudah lewat. Apa maksudnya? Ya, apa yang selama ini telah terjadi karena namanya kamu dalam keadaan tidak mengerti keterangan agama, ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad ini belum sampai kepada kita, sehingga yang terjadi apalah yang sudah menjadi adat atau tradisi. Itu kata Allah, kata illa ma qad salam. Kalau yang sudah lewat itu sudahlah. Yang penting jangan diulangi lagi. Begitu mudahnya di dalam bersyariat ini. Artinya yang sudah itu dimaklumilah itu sebagai satu bentuk kebodohan. Kalau memang itu belum difaham karena memang ajaran itu belum sampai, ya Tuhan masih berkenan untuk masih memberikan maaf. Nah, kemudian Allah katakan, apa yang selama ini kamu lakukan, menikah dengan jandanya bapakmu, itu innahu kana fahisha. Itu adalah merupakan satu perbuatan yang sangat keji, yang sangat kotor. Yang kedua, maktan, sangat dibenci ini. Dibenci. Allah benci ini perbuatan, Allah tidak menerima perlakuan yang seperti ini. Yang ketiga, wasa'a sabila. Ini sa'a sabila. Dalam bahasa Al-Quran itu kalau mengatakan sa'a itu jelek yang sangat-sangat.
Sering kita dan saya sudah biasa bahasa Bugiskan. Itu sa atau bisa, ada kata sa atau bisa itu kalau kita dalam bahasa kita orang Bugis biasa bahasakan begini saja. Ja mas roja, ja mas sangka ja de gaga ja dia sena, ya nada sembisa, ya nada sensa, malah mas sangka jana, liwa rotak. Itu terhapuslah itu semua. Kedatangan Islam di Madinah, keadaan ini dengan sendirinya terhapus, apalagi seiring dengan semakin mengakarnya berkuasanya Nabi. Saat-saat di mana Nabi sudah punya istilah, sudah punya de facto, sudah punya de jure, sudah punya kekuasaan berwilayah, sudah kekuasaan berhukum, sehingga hapus, tidak ada lagi. Selesai ini, lalu kemudian pada ayat yang ke-23 ini Allah sudah mulai menjelaskan kepada kita dalam hal yang kaitannya dengan masalah pernikahan atau menikah itu dalam agama ini dikenal yang namanya mahram. Ini mahram ini harus jelas, sebab termasuk yang sangat jelas membedakan kita dengan binatang dalam hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan itu, perkawinan itu ialah masalah mahram. Kan binatang itu kan tidak punya mahram, tidak punya aturan di sana, tidak ada ketentuan di sana, artinya tidak dihukumi mereka, sehingga kalau dia menikah dengan siapa ya terserah menurut yang dia punya mau, begitu sudah. Islam tidak. Di sini kita diperkenalkan dengan mahram yang lebih 10 ini, nanti kita lihat sendiri dalam ayat itu. Sebelumnya kita perlu jelas dulu mahram supaya lebih jelas ini. Kita kadang terbiasa membahasakan sesuatu yang sesungguhnya kalau kita pahami itu ilmu agama, ilmu bahasa Arab itu kita salah. Seperti kita biasa mengatakan muhrim. Yang benar itu ialah mahram. Mahram artinya yang diharamkan untuk kita nikahi. Kalau namanya muhrim artinya orang yang berpakaian ihram ketika haji dan umroh. Tapi ya mungkin karena terbiasa. Kalau kebiasaan itu dan dianggap sebagai bahasa biasa ya tentu kita bisa katakan ya boleh-boleh saja lah. Tetapi kalau kita sudah belajar agama, sudah punya kajian namanya, tentu kita mau supaya yang kita ucapkan itu benar, yang sudah pada hakikatnya apa, mana yang benar. Itu kalau sudah hakikat yang benar dalam berbahasa itu, bahasa agama itu tidak mengatakan muhrim, tapi mahram. Karena kalau muhrim berarti orang yang lagi ihram, berpakaian bagi pakaian haji atau pakaian umrah, itu muhrim namanya. Kalau mahram artinya wanita yang haram untuk kita adakan hubungan nikah. Dan itu di ayat yang ke-23 ini kita lihat satu persatu. Jadi pada selanjutnya kita masuk hurrimat alaikum ummahatukum. Satu, diharamkan kepada kamu ibu-ibumu, ibu kamu. Dipahami dengan sangat jelas, diterima dengan penuh pengertian, kejujuran dan kesadaran, diterima dengan hati nurani yang sangat jernih bahwa ibu itu terhormat dalam artian tidak bisa diperlakukan seperti orang lain, sehingga bagaimanapun juga dalam kehidupan beragama ibu itu dinyatakan sebagai mahram. Tidak boleh ada hubungan untuk kita adakan pernikahan di dalamnya dalam bentuk apapun juga. Kalau namanya menikah sehingga menuju kepada hubungan seksual, hubungan
suami istri atau hubungan untuk kelamin itu jelas itu sudah haram. Satu. Kedua, wa banatukum, anak-anak perempuan kamu, anak perempuanmu dinyatakan juga haram karena memposisikan anak sebagai anak yang memang dicintai, tapi dalam pengertian dijaga, dipelihara daripada kemungkinannya dia ternoda karena perlakuan seorang ayah. Jadi dikatakan anak atau banat itu, anak perempuan kita itu adalah mahram kita. Kemudian wa akhawatukum, dan saudara perempuan. Saudara perempuan entah itu saudara seibu sebapa, entah itu saudara sebapa, saudara seibu, yang jelas kita saudara. Artinya kita ada setelah bapak dan mama itu bersuami istri. Lain kalau seorang ayah itu punya anak tiri, menikah dengan seorang ibu, seorang wanita yang juga punya anak tiri. Orang Bugis bilang anak natiwi, anak napolei. Ya, secara hukum agama ini tidak mahram. Meskipun sepintas orang berkata, siale masuk suren. Itu tanggapan sementara, kita lihat seperti itu. Tapi secara hukum syar'i itu tidak bersaudara. Karena seorang ayah punya anak, ibu punya anak, lalu menikah. Jadi sudah ada anak laki-laki ini, sudah ada anak perempuan ini. Lalu seorang bapak menikah dengan seorang ibu yang bersaudara, kelihatannya itu tidak bersaudara, bukan mahram. Boleh, artinya boleh dia menikah karena tidak ada hubungan darah dengan dia. Anaknya bapak sudah ada, ibu sudah punya anak, sudah lahir juga, memang sudah jadi anak, sudah orang manusia, lalu ketemu pernikahan ini. Jadi tidak ada hubungan darah dalam arti untuk dikatakan mahram. Itu tidak dianggap saudara yang mahram. Jadi di sini kata wa akhawatukum, saudara kamu, saudara kandungmu. Apakah saudara tirimu atau seibu sebapa, yang jelas ada hubungan karena kamu dianggap bersaudara lantaran kamu ada setelah suami istri menikah ini, dan anak datang sesudah ada pernikahan. Satu diantaranya baru ada setelah hubungan bapak suami istri. Kalau tadi itu sudah ada semua, baru menikah bapak dengan mama. Nah, jadi wa akhawatukum. Nah, terus wa khalatukum wa ammatukum. Ammatukum itu artinya saudara perempuannya bapak, tante dari bapak. Tante dari bapak itu amma namanya, ammatukum. Terus wa khalatukum, saudara perempuannya ibumu, tante dari ibu, saudara perempuannya ibu. Kalau tadi amma saudara saudara perempuan bapak, jadi tante dari bapak dan tante dari ibu sudah mahram. Wa banatul akhi, dan saudara anak perempuannya saudara laki-laki kemanakan. Wa banatul ukhti,
anak perempuan saudara perempuan juga kemenakan. Jadi satu kemenakan dari saudara laki-laki, satu kemenakan dari saudara perempuan. Terus siapa lagi? Ya kita selesaikan dulu, kita terjemahkan dulu. Banatul akhi. Wa ummahatu nisaikum. Dan ibunya istri-istri kamu. Nah, mertua. Mertua yang betul-betul adalah memang itu ibu kandungnya istri kita. Itu wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum, dan anak tiri kamu, allati fi ujurikum, yang ada di dalam pangkuanmu, artinya dalam pemeliharaanmu itu, allati dakhaltum bihinna, yang kamu telah duhul mamanya, yang kamu telah duhul ibunya, kau sudah gauli, kau sudah setubuhi. Anak tiri yang sudah kita gauli mamanya, kita kan sudah menikah, kita punya anak tiri. Jadi anak tiri yang masuk dalam hal itu yang Allah jadikan mahram, anak tirimu yang sudah pernah kamu gauli mamanya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, jika kamu tidak atau belum menggauli wanita itu, maksudnya menggauli istrimu itu, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa kamu, tidak ada dosa, boleh kita menikah dengan anak tiri, dengan catatan jamin penuh bahwa kamu belum pernah menggauli ibunya. Jadi ketika kita menikah dengan seorang wanita, lalu tiba dia meninggal begitu. Ketika dia meninggal, ada anak tirinya, dan jelas sekali bahwa kita tidak menggauli, belum menggauli. Apakah kita cerai atau meninggal karena sesuatu hal yang Allah katakan lam takunu dakhaltum bihin, yang kamu belum menggauli istri itu, fala junah alaikum, tidak mengapa kamu nikah dengan anaknya. Tapi bagaimana mengetahui siapa yang mau jujur? Kalau memang dikhawatirkan adanya terjadi penipuan, maka pihak yang berwajib termasuk keluarga lebih baik menahan. Kalau dikhawatirkan tidak adanya kejujuran di sana. Tapi secara hukum bolehlah kita menikahi anak tiri itu kalau benar kita cerai dengan mamanya karena cerai talak atau cerai karena mati, lantas kita belum pernah menggauli dia, maka boleh kita maju menikahi anaknya itu. Yang salah itu kalau kita mau memadukan anak tiri dengan mamanya, karena apa bisa terjamin? Apa mungkin kita mau memadu anak tiri dengan mamanya, padahal kita ini suami istri dengan mamanya. Jadi apa begitu harus ada penggarisan, tidak boleh bersetubuh dengan istri. Kalau begitu berarti satu hal yang sangat-sangat jauh daripada kemungkinan. Sehingga itu bolehnya menikah dengan anak tiri ialah ketika istri kita meninggal, mamanya sudah meninggal, atau kita pisah dalam keadaan jelas-jelas kita belum pernah menggauli, belum pernah kita bersetubuh. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan halailu abna, istri anak, menantu, alladzina min aslabikum, yang dari sulbimu, maksudnya betul anak kandungmu. Menantu kita
yang dari anak kita betul, jujur betul anak kandung kita, lalu dia itu beristri, maka istrinya itu menjadi mahram buat kita, menjadi mahram buat kita. Nah, ada yang terlupa tadi, wa akhawatukum minar radha'ah, yaitu saudara sesusu, saudara perempuan sesusu. Terus ada lagi tadi wanita yang menyusui kamu. Ummahatukum allati arda'nakum. Itu ada ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang telah menyusui kamu. Itu masuk semua kelompoknya mahram. Jadi ibu yang telah menyusui kita atau saudara perempuan yang kita sama-sama menyusu kepada seorang ibu. Terus tadi yaitu istrinya anak kandung, itu namanya wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, istrinya anak kandung. Terus apa lagi? Wa antajma'u bainal ukhtain. Dan pelarangan selanjutnya ini ditutup, antajma'u bainal ukhtain, engkau memadukan antara dua bersaudara. Memadukan dua bersaudara, menikah dengan iparnya, sementara istrinya masih hidup. Entah itu kakak, entah itu kakek, ya, adik, yang jelas itu adalah saudaranya istri. Itu namanya wa antajma'u bainal ukhtain, bahwa engkau memadukan di antara dua wanita bersaudara. Nah, di sini Tuhan katakan lagi, illa ma qad salafa, kecuali yang sudah berlalu. Artinya jahiliyah memang begitu. Kalau di masa jahiliyah itu semua terjadi, memadukan dua wanita bersaudara. Innallaha kana ghafurar rahim. Allah, sesungguhnya Allah itu adalah pengampun, adalah penyayang. Inilah mahram-mahram yang disebut atau yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di situ kita harus jeli betul, tahu betul, melihat betul. Jangan sampai kita terperosok masuk ke dalam hal yang seperti itu. Dan yang biasa, yang sering membuat kita keliru, yang banyak, artinya yang masih jarang dipahami orang secara pasti, itu dalam mahram ini termasuk tadi yaitu akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan. Itu banyak yang kabur dalam pengertian umat. Kedua, ummahatukum allati arda'nakum, itu wanita yang menyusui kita. Bagaimana kasus ini sehingga perlu ada kejelian, ketelitian, apalagi dengan air susu yang begitu banyak, biasa dianggap biasa-biasa oleh orang. Dalam mengopor air susu ini dari sini ke sana, jelas itu. Yang pertama, saudara sesusu. Kalau kita menyusu kepada seorang ibu, berarti persoalan kita bersaudara. Kalau seorang kita menyusu kepada seorang ibu, seorang wanita, maka semua anaknya, wanita tempat kita menyusu itu sudah jadi mahram buat kita. Semua anaknya. Dan mahramnya wanita itu mahram kita juga. Karena kita dianggap saudara, kita sudah menyusu kepada wanita itu, maka anaknya wanita ibu yang tempat menyusu itu bukan saja anaknya,
semua orang yang pernah menyusu kepada seorang wanita itu, walaupun bukan anaknya, tapi pernah menyusu ke situ, maka bersaudara juga lah dengan kita. Bersaudara dengan kita. Nah, persoalan yang timbul karena di dalam Al-Quran dikatakan penyusuan itu haulain, 2 tahun dianggap masa menyusu. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau orang yang menyusu itu sudah usia dewasa? Apakah jadi mahram? Orang dewasa menyusu, minum susunya seorang wanita, dia sudah dewasa, apakah jadi mahram? Nah, di sini timbul kajian yang harus jelas. Karena kalau dikatakan hanya 2 tahun yang dihitung sebagai masa menyusu, maka kalau sudah balik, sudah dewasa, kan tidak menyusu lagi, bukan lagi masa penyusuan namanya. Jadi apakah orang yang sudah dewasa kalau meminum air susunya seorang ibu tidak jadi mahram? Nah, itu menjadi problem fikih namanya. Tetapi kita harus melihat apa-apa yang memang pernah terjadi di masa Nabi, supaya hal itu jadi rujukan kita juga. Kedua, tentang penyusuan, berapa kali menyusu itu yang mengharamkan. Ada yang mengatakan asal pernah menyusu haram, ada yang mengatakan enggak, harus lewat dari 1 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Kalau kita jeli membaca dalil, memperhatikan jalan-jalan periwayatan hadis, menimbang dan memperhatikan semua komentar para ulama, ahli hadis, pakar hukum, kita bisa mengambil pegangan bahwa yang terkuat itu ialah yang 5 kali. Yang terkuat itu yang 5 kali. 5 kali itu maksudnya 5 kali menuju ke situ. 5 kali, umpamanya dia menyusu terus berhenti, itu dihitung 1. Terus diambil lagi, menyusu lagi, itu dihitung lagi 5 kali. Jadi apakah 2 tetes 1 kali, tapi 1 kali dia minum berhenti, terus maju lagi, menetek lagi, itu dihitung 5 kali. Itu yang terbanyak dalam ungkapan para ulama ahli hadis. Nah, terus bagaimana tadi kalau orang dewasa? Bagaimana kalau orang dewasa? Nah, ini kita ulangi. Meskipun memang yang terbanyak menjadi hujjah yang dipegang oleh para ulama ahli hadis itu ialah yang 5 kali, tapi yang kesimpulannya jangan kita berani-berani menganggap biasa menetekkan anak, walaupun hanya 1 kali. Karena ini persoalan berat ini, persoalan berat. Nah, kita lihat dulu tentang bagaimana kalau orang dewasa. Wah, ini di masa Nabi, sebelum Nabi mengakar Islam ini, sebelum Islam ini ditanamkan, tapi artinya proses ini, proses terjadinya istilah penegakan syariat Islam di masa Nabi. Seorang yang bernama Huzaifah itu punya budak namanya Salim. Dalam sejarah hadis seperti itu, budak yang kemudian itu dijadikan anak angkat di masa ketika ayat belum turun menghapuskan namanya anak angkat. Sahabat Nabi punya anak angkat yang kalau sudah anak angkat akhirnya menurut kebiasaan jahiliyah bebaslah anak itu kepada istri kita seperti anak kandung walaupun dia sudah dewasa. Nah, sampai namanya pun lengket nama bapak kandung seperti anaknya Nabi namanya Zaid bin Harisah. Sebelum penghapusan anak angkat
itu Zaid dikatakan Zaid bin Muhammad. Setelah terhapus turun ayat, tidak ada lagi istilah anak angkat. Artinya harus tetap terjaga, ada batas hukum. Sekalipun kita bilang anak pelihara, anakku pelihara, anak apa, tapi kalau sudah dewasa tetap punya jalur hukum. Tidak boleh bebas dengan istri kita di dalam kamar. Terhapus hukum anak angkat. Sementara ini si budak Abu Huzaifah tadi ini sudah punya anak-anak, ini memang sudah menyatu perasaan itu, betul-betul dianggap seperti anak lah. Akhirnya terjadi kesulitan berat, ini terasa oleh sahabat, berat. Pergilah istrinya ini Ummu Huzaifah ini, Abu Huzaifah tadi kan itu punya istri. Nah, istrinya itu datang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana ini? Termasuk suami istri sudah bicara dengan Nabi. Ini sudah terjadi kesulitan karena ini Salim sudah seperti anak. Bagaimana kami bisa membebaskan dia untuk dekat kepada saya, sementara pokoknya kayak anak, sehingga keluar masuk kamar bersama dengan istri itu sudah biasa, tidak. Tapi karena sudah dihapus anak angkat, tidak boleh lagi seperti anak angkat seperti itu, harus terjadi hukum, tidak boleh lagi. Wah, ini menyulitkan ini. Mau dibuat apa ini Salim ini, anak angkat ini, padahal sudah menyatu hatinya dengan mama angkat. Nabi bilang begini saja, bisa diambil susunya, air susunya ini istrimu, sebut saja ambil cangkir, ambil, dikasih minum satu kali, entah berapa tetes, yang jelas satu kali, terus ulang lagi satu kali sampai 5 kali. Dengan itu ternyata Salim sudah dihalalkan oleh Nabi untuk bergaul bebas dengan istrimu, dan terjadilah itu. Nah, persoalan di sini terjadinya sengketa faham, istilahnya terjadi perbedaan faham di kalangan para ahli fikih, fuqaha, para ahli hukum di sini, karena ada yang menganggap ini kan persoalan ini sudah mansuh, namanya sudah terhapus, atau istilahnya ini juga khususiyah, ini dispensasi khusus katanya untuk Nabi dengan untuk Huzaifah ini, khusus untuk Salim itu. Jadi kepada yang lain tidak terjadi. Ini khusus untuk si Salim yang ada di masa Nabi pada waktu itu. Ini dia anggap ini khususiyah. Tapi dalil tentang khususnya tidak ada. Maka oleh pakar hukum Islam yang kita namai, yang kita kagumi, yang kita fahami, Ibnu Taimiyah sebagai ulama andalan dunia internasional yang belum pernah ada duanya sejak munculnya Ibnu Taimiyah sampai sekarang. Itu menurut Ibnu Taimiyah itu menyatakan itu bukan khusus, boleh saja seandainya hal itu dipandang terpaksa. Nah, seperti itulah yang kita lihat dari sisi tentang meminum air susu. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah, walaupun bukan Salim, boleh juga seperti itu. Seandainya ada orang yang merasa terlalu sulit dengan anak yang tumbuh berkembang di dalam rumahnya, padahal dia itu hanya anak angkat atau anak pelihara begitu, dia boleh menempuh cara itu. Diperas air susunya itu ibu, kasih cangkir, suruh minum 1 kali, terus peras lagi sampai 5 kali, maka jadi mahramlah anak itu kepada ibu yang memeliharanya. Itu namanya kajian, itu namanya peristiwa yang harus dicermati karena memang terjadi di masa Nabi. Hanya kemudian yang menjadi beda faham ini karena ada sepihak ulama yang menanggapi bahwa itu khusus untuk orang yang bernama Salim di masa Nabi itu. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, maka tampillah ulama kenamaan juga ini seperti kita katakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan enggak, itu bukan khusus. Boleh juga kalau terjadi hal-hal yang memaksakan. Nah, jadi secara masalah menyusun. Itu, saudara. Nah, terus terjadi
Ketika Ja'far sepupunya Nabi Muhammad, Ja'far bin Abi Talib, Hamzah dalam sejarah. Ketika Hamzah itu meninggal di Uhud, karena kita sudah pelajari juga sejarahnya, sudah baca ayat-ayat syuhada di Uhud. Meninggal ini Hamzah oleh jamaah setelah selesai urusan perang, sudah dalam keadaan biasa di Madinah. Melihat, kasihan ini, ada anaknya ini Hamzah yang sudah masuk usia kawin, sudah bisa menikah. Akhirnya ada dari kalangan jamaah mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita menikah dengan anaknya Hamzah? Kasihan dia, meninggal bapaknya, bagaimana anaknya itu? Nabi mengatakan, begini, innaha la ta'illu li, sesungguhnya anaknya Hamzah itu tidak halal bagi saya. Innaha, dia itu adalah ibnat akhi, anak perempuan saudaraku. Itu anak perempuan saudaraku. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab, haram karena sepesusuan sebagaimana haramnya karena nasab, keturunan. Posisi haramnya karena sesusuan sama dengan haramnya karena hubungan nasab. Kenapa? Diungkap riwayat-riwayat sejarah, ternyata ketahuan, di masa kecilnya Nabi pernah menyusu kepada seorang wanita sama dengan Hamzah, bersamaan masa kanak-kanaknya. Menyusu kepada seorang ibu, di situ menyusu Hamzah, di situ juga Nabi menyusu, wanita itu menyusu juga Nabi, sehingga Nabi tahu karena tentu proses perjalanan keluarga pasti tahu. Akhirnya Nabi mengatakan, tidak boleh, saya tidak bisa menikah dengan itu. Jadi jelas itu. Nah, terus persoalannya lagi, ibu yang menyusui kita, saudara yang menyusui kita, sudah jelas, saudara sesusuan yang menjadi haram karena sesusuan, seperti haramnya karena keturunan. Jadi yang mahram di sana harus jadi mahram juga di sini bagi yang menyusu itu kepada seorang wanita. Maka terjadilah pada satu ketika datang seorang lelaki hendak menemui Siti Aisyah. Nabi bilang, izinkan dia masuk. Izinkan masuk. Dia itu adalah pamamu. Kenapa? Karena ternyata Aisyah di masa kecilnya pernah menyusu. Ingat, Aisyah di masa kecilnya pernah menyusu kepada istrinya saudaranya orang yang datang. Terus kalau seorang wanita menyusui seorang lelaki, seorang anak, katakanlah lelaki, maka suami wanita tadi jelas terbawa menjadi mahram kita. Saudaranya itu juga terbawa. Maka laki-laki yang datang ini adalah bersaudara dengan suaminya wanita yang pernah menyusui Siti Aisyah. Maka Nabi kata, itu pamanmu, itu ommu, jangan tutup pintu kalau mau datang, boleh dia masuk. Itu begitu pentingnya kita melihat, memperhatikan betul sampai di mana kita ini bisa memahami ini persoalan, supaya kita jangan semraut di sini. Kalau persoalan menyusu, persoalan menetek, persoalan air susu ini, ibu menyusu atau menyusu bersaudara karena sesusuan atau air susu ibu, itu semua bisa berimbas kepada gelapnya keturunan keluarga. Makanya kalau misalnya ada istilah air susu diopor-opor, apakah di rumah sakit atau di mana, ya perlu kita jeli.
perlu kita jeli. Jangan-jangan di sana ada terjadi kekeliruan. Ya tentu petugas-petugas di puskesmas, di rumah sakit, di mana-mana tentu tahu juga bahwa tidak boleh. Tetapi namanya keadaan, kalau terjadi kekeliruan, terjadi kesalahpahaman, kita harus tahu betul dari mana air susu ini kepada anak saya, petugas yang mana yang memberikan tadi. Itu harus jelas. Jangan sampai kita diam begitu saja sehingga terjadi hal-hal yang membingungkan nasab atau keturunan itu nanti. Jadi persoalan-persoalan seperti itu sekali lagi adalah persoalan qat'i, namanya persoalan pasti yang tidak ada istilah bijaksana di dalamnya. Sepanjang hal itu bisa dipahami, sepanjang hal itu tadi Tuhan katakan kecuali yang sudah lalu, karena orang tidak faham maka terjadilah pengampunan dosa dari Allah. Sehingga kalau ada orang yang tidak membereskan pengertiannya sampai tidak teliti tentang air susu, itu berarti membuat suasana, menjadikan persoalannya itu menjadi gelap untuk masa depannya. Itu gelap masa depan. Jadi persoalan itu sudah menjadi keputusan ayat. Jadi Allah mengatakan innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu adalah Dia Maha Pengampun, adalah Dia Maha Penyayang. Jadi bisa dilihat saja, dipelajari, dibaca, ditelaah supaya hal itu bisa menjadi pengertian. Kalau ada perbedaan faham, namanya persoalan ijtihadiyah, persoalan-persoalan yang memang memerlukan kejelian, kesungguhan, ya disitulah perlunya kita belajar, disitulah kita perlunya percaya kepada seorang ulama supaya kita betul-betul bisa memahami hukum kita dengan sesungguhnya. Jangan sampai kita istilahnya ya membiarkan persoalan itu tanpa dimengerti, sehingga kita menjadi berdosa juga nantinya kita di hadapan Allah. Ini dulu karena waktu kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.